Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan belajar tentang tema 1, yaitu pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup. Di sini akan dibahas mulai dari pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6 sekaligus ya. Macam-macam makhluk hidup. Apa saja itu? Manusia, hewan, tumbuhan. Ciri makhluk hidup: bergerak, bernapas, berkembang biak, tumbuh, makan, peka terhadap rangsang. Bergerak. Manusia bergerak dengan cara berjalan dan berlari. Hewan bergerak dengan cara berjalan dan berlari. Tumbuhan dapat bergerak karena tiupan angin. Bertambahnya besar dan tinggi juga menandakan bahwa tumbuhan bergerak. Bernapas. Bernapas adalah proses menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Alat pernapasan manusia adalah paru-paru. Alat pernapasan hewan ada yang paru-paru, insang, trakea, kulit, kantong udara. Alat pernapasan tumbuhan adalah stomata pada daun. Berkembang biak. Manusia berkembang biak dengan cara melahirkan. Hewan berkembang biak dengan cara bertelur atau disebut dengan ovipar. Ada juga yang beranak disebut dengan vivipar. Ada juga yang bertelur beranak disebut dengan ovovivipar. Tumbuhan berkembang biak dengan cara generatif. Maksudnya adalah melalui perkawinan, dan vegetatif itu tanpa melalui perkawinan. Tumbuh. Pertumbuhan manusia dimulai sejak bayi, balita, anak-anak, remaja, dan dewasa. Pertumbuhan hewan ada yang dimulai dari telur, ada juga dari bayi. Pertumbuhan tumbuhan dimulai dari biji, tunas, pohon kecil, pohon besar. Makan. Makanan manusia berasal dari tumbuhan dan hewan. Penggolongan hewan berdasarkan makanan antara lain: herbivora, pemakan tumbuhan, contohnya adalah sapi. Karnivora, pemakan daging, contohnya adalah harimau. Omnivora adalah pemakan segala, contohnya adalah ayam. Makanan tumbuhan berasal dari air dan pupuk. Peka terhadap rangsang. Manusia merasa sakit bila dicubit. Kucing merasa kedinginan jika disiram air. Tumbuhan putri malu mengatupkan daunnya jika disentuh. Ini adalah sebagian kecil dari contoh-contoh peka terhadap rangsang terhadap makhluk hidup. Mengenal tanda persegi dan persegi panjang. Tanda persegi artinya bunyi pendek. Tanda persegi panjang artinya bunyi panjang. Pola irama adalah susunan seperti panjang, pendek, atau keras, lemah bunyi pada lagu. Pola irama berjalan menurut birama. Birama yaitu kuat dan lemahnya bunyi dalam lagu. Mengenal bilangan. Bilangan terdiri atas satuan, puluhan, ratusan, ribuan. Satuan angka 1 jika dirubah menjadi puluhan menjadi 10, ratusan menjadi 100, ribuan menjadi 1000. Angka 2
20, 200, 2000. 3, 30, 300, 3000. 4, 40, 400, 4000. 5, 50, 500, 5000. 6, 60, 600, 6000. Angka 7 jika dirubah menjadi puluhan menjadi 70, ratusannya menjadi 700, dan ribuannya adalah menjadi 7000. Begitu juga dengan angka 8 menjadi 80, 800, dan 8000. Angka 9 puluhan menjadi 90, ratusan menjadi 900, ribuan menjadi 9000. Menentukan nilai tempat dan nilai bilangan. Sebagai contoh, ini adalah angka 1735 dibaca 1735. Angka 1 nilai tempatnya adalah ribuan dan nilai bilangannya 1. Angka 7 nilai tempatnya adalah ratusan, nilai bilangannya 7. Angka 3 itu nilai tempatnya adalah puluhan, nilai bilangannya adalah 3. Angka 5 nilai tempatnya adalah satuan, nilai bilangannya adalah 5. Bersyukur pada Tuhan. Semua makhluk hidup adalah ciptaan Tuhan. Keragaman cara bergerak juga karena kekuasaan Tuhan. Semua itu harus kita syukuri. Bersyukur adalah berterima kasih dengan semua yang diberikan Tuhan. Bersyukur pada Tuhan termasuk pengamalan sila pertama Pancasila. Apa bunyi sila pertama? Yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Apa lambang sila pertama? Yaitu bintang. Apa makna sila pertama? Bahwa kita sebagai manusia harus saling toleransi antar umat beragama. Itu adalah salah satu. Contoh lainnya bisa dibuka pada buku tema. Bermain kuda-kudaan. Memperkuat tangan dan kaki. Dilakukan berpasangan, yang menjadi kuda akan menggendong temannya. Dilakukan secara berganti. Cara menjaga kesehatan. Makan makanan yang bergizi. Istirahat teratur. Olahraga teratur. Rekreasi. Aturan sebelum makan yang wajib dilakukan adalah cuci tangan pakai sabun, makan sesuai kebutuhan, jangan banyak-banyak dan jangan terlalu sedikit, menjaga kebersihan makanan, berdoa sebelum dan sesudah makan. Makanan bergizi seimbang itu adalah mengandung 4 sehat 5 sempurna. Apa saja itu? Nasi, lauk pauk, sayur-sayuran, buah-buahan, yang terakhir adalah susu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.